Wes, Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di dalam program Intex, Insight of Tax. Di dalam program Intex ini, saya mencoba menganalisis berita-berita pajak aktual yang belakangan ini muncul di media online. Sebagaimana biasa, Sobat Pratama, saya menggunakan mesin pencari Google untuk mencari berita aktual tentang pajak. Saya masukkan kata kunci. Oh, ini ada menarik, pajak warisan. Nah, saya coba khusus pajak warisan ya. Bos Samsung meninggal. Pewarisnya kena pajak. Nah, saya ambil dari Oke, yang ini kali ya, harta warisan kena pajak enggak ini? Ya, tanya, harta warisan kena pajak enggak? Pertanyaan dari pembaca, apakah di Indonesia diatur tentang pajak warisan? Jika iya, pertanyaan saya berapa persen pajak? Mengutip keterangan dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak di pajak.go.id, harta warisan bukan objek pajak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat tentang pajak penghasilan. Oke, jadi begini Sobat Pratama, saya buka undang-undangnya ya. Di Undang-Undang Pajak, warisan itu tercantum sebanyak, kata warisan ditemukan 25 kali ya. Nah, sekarang saya fokus di saya ambil dari pasal 4 ayat 3. Jadi gini Sobat Pratama. Undang-undang PPh yang tadi disebut oleh Dijen Pajak ya, di laman Dijen Pajak, mengatur masalah penghasilan sebagai objek pajak. Di sisi lain ada juga penghasilan yang merupakan non-objek pajak dan ada juga penghasilan menjadi objek pajak dibagi lagi menjadi kena pajak final atau kena pajak tapi tidak final. Nah, Sobat Pratama, kata kunci dari penghasilan itu apa? Jadi, Sobat Pratama bisa lihat di sini. Tambahan kemampuan ekonomis. Saya ambil kata kuncinya begini. Tambahan kemampuan ekonomis, kemudian dapat dipakai untuk konsumsi. Nah, menambah atau menambah kekayaan. Ya. Ada 3 kata kunci Sobat Pratama. Jadi sebelum saya masuk ke warisan, Sobat Pratama perlu melihat secara sederhana. Terus terang pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke saya, ini saya akan kembalikan ke konsep dasar. Setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi ada, kalau dalam bahasa tiru itu accretion konsep ya, tambahan, konsep tambahan accretion. Nah, kemudian tambahan ini ya, berupa penghasilan tambahan ini yang penting bisa dipakai konsumsi atau bisa menambah harta. Jadi rumusnya sebenarnya sederhana Sobat Pratama. Ini rumus dari konsep penghasilan, saya tulis di sini ya. Jadi penghasilan ini sama dengan konsumsi plus tambahan harta. Ya. Apapun namanya, terserah, yang penting bisa dipakai untuk konsumsi dan memang menambah harta. Nah, warisan ada di mana? Warisan itu ada di tambahan harta. Kenapa? Ahli waris mendapatkan warisan, ya berarti kan hartanya nambah. Jadi nggak ngelihat ke konsumsinya, tapi hartanya nambah gitu. Nah, kalau ngelihat konsep ini, sebenarnya warisan yang merupakan penghasilan bagi yang menerima. Itu ya Sobat Pratama.
Nah, terus masalahnya kena pajak apa enggak? Jadi kalau bicara di Undang-Undang PPH pasal 4 Undang-Undang PPH mengatur penghasilan. Apa? Ada dua. Penghasilan sebagai objek pajak. Ini ada dua lagi. Dikenakan PPH final. Nomor 2, dikenakan PPH yang tidak bersifat final. Nah, ada juga penghasilan sebagai non-objek PPH. Ya, ini ceritanya. Ini ada di pasal 4 ayat 2. Ini ada di ini ada di pasal 4 ayat 1 dan ini ada di pasal 4 ayat 3. Itu ceritanya Sobat Pratama. Nah, kita sekarang lihat nih. Yang jelas pajak itu harus dengan undang-undang. Jadi kita lihat pasal yang mana di sini. Nah, saya buka warisan di sini. Oke. Harta yang diberikan bantuan, sebentar. Ini ada warisan. Jadi yang dikecualikan dari objek pajak adalah warisan. Pasal 4 ayat 3 huruf bravo. Ini secara tegas menyatakan bahwa warisan itu bukan objek pajak. Ya sudah. Nah, cuma nanti dalam praktek bisa bermasalah. Kenapa? Nanti. Jadi kalau kita ngelihat ya, penjelasannya kita lihat dulu nih. Pasal 4A, warisan kita cek lagi. Oh, cukup jelas ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya dari sini udah kelihatan, kalaupun misalkan pemerintah mau mengenakan pajak warisan, ubahlah undang-undang ini dulu. Nah, ini pas misalkan pemerintah juga berencana mengubah undang-undang PPH secara komprehensif, ini mau dimasukin silakan. Seandainya pemerintah berkeinginan mengenakan pajak atas warisan kayak di Korea, ya, kasus yang tadi bos Samsung meninggal dunia, kemudian bagi warisan dan pajak warisannya sampai triliunan. Nah, jadi itu ya, ketika kita melihat dari aspek warisan ini, nah kita melihat penghasilan ketika dibagikan kepada ahli waris. Tapi dari sudut penerima penghasilan, ini penghasilan cuma non-objek pajak. Nah, ternyata, ini yang tidak disinggung di dalam berita-berita yang ada. Sekarang kalau ternyata kena pajak, berarti nggak usah dibagikan dong. Nah, ternyata undang-undang PPH kita juga mengatur. Nah, ini. Warisan yang belum terbagi. Apa maksudnya? Begini Sobat Pratama. Ya. Kalau ternyata warisannya belum terbagi, kayak tadi ya, kalau sudah terbagi, berarti penghasilan bagi ahli waris. Cuma itu non-objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf bravo Undang-Undang PPH. Sekarang kalau ternyata, ini kan orang kadang-kadang wajib pajak mikir juga, kalau dibagikan, oke. Nanti kalau kena pajak, mikir dia. Tapi ketika warisannya belum terbagi, itu dianggap dalam bahasa undang-undang di pasal 2 ayat 3 ini, warisan yang belum terbagi ini dianggap sebagai subjek pajak.
Bagi siapa? Subjek pajak pengganti. Pengganti bagi siapa? Yang meninggal, yang memiliki warisan. Kayak tadi bos Samsung misalkan meninggal, ternyata warisannya belum terbagi. Nah, berarti bos Samsung masih bisa tanda kutip bayar pajak meskipun dia sudah meninggal dunia. Lalu siapa yang bayar pajak? Yang bayar pajak pasti melalui ahli warisnya. Cuman dananya diambil dari warisan yang belum terbagi. Artinya apa? Ya ini subjek pajak pengganti ini menggantikan si ahli waris, bukan si ahli waris, si pemiliknya. Nah, ini kita lihat ya. Orang pribadi subjek pajak dapat pertanggal di Indonesia. Nah, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Ini. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak mengganti di masa agar pengenaan pajak termasuk yang berada dari warisan tersebut tetap dalam dilaksanakan. Jadi artinya, ini. Jadi kalau belum terbagi, ada penghasilan yang masuk, nah, kena pajak itu. Ya penghasilan berlaku normal. Nah, ini menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Nah, ini normal. Tapi kalau sudah dibagi, ya sudah. Nanti masuk sebagai non-objek pajak. Jadi ini sobat pertama ya, warisan itu ada di dua posisi. Kalau warisan belum terbagi, dia subjek pajak. Subjek pajak pengganti. Jadi salah satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti. Nah, ini menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Oke. Kalau ternyata sudah dibagi, nah ini nggak kena pajak. Loh, kalau belum dibagi, ini bukan penghasilan. Ini bukan objek, ini subjek. Nah, itu bedanya, sobat pertama ya. Jadi, konteks kita ketika membahas ini ya, kita tenang aja sementara undang-undang belum diubah. Nah, tapi yang jelas ketika kondisi misalkan pandemi kayak gini, negara terus mengalami shortfall penerimaan pajak, dan negara juga berencana mengajukan undang-undang baru, undang-undang pajak ya tentang RUU pajak konsumsi dan PPh. Nah, pemerintah bisa berpikir lain ketika penerimaan pajak terus mengalami kontraksi, cari perluasan objek pajak. Apalagi kalau sobat Pratama lihat di APBN 2021, memang ada perluasan objek pajak dan target 5 tahun ke depan diantaranya adalah ada undang-undang PPh yang direvisi. Entah revisi atau diganti. Itu tergantung dari political will pemerintah dan DPR. Yang jelas, taxation without representation is robbery. Jadi pajak tanpa perwakilan, kalau saya tulis di sini, pajak tanpa perwakilan itu perampokan. Jadi spirit pajak memang, mohon maaf, tanda kutip kayak perampokan. Cuman ini menjadi legal karena apa? Ada persetujuan perwakilan rakyat. Itulah representation. Jadi pajak tanpa perwakilan adalah perampokan. Maksudnya apa? Pajak tanpa persetujuan perwakilan rakyat di DPR itu perampokan. Kalau sudah disetujui oleh DPR, berarti masyarakat siap untuk tanda kutip dirampok. Itu. Jadi sobat pertama, sebagai rakyat yang nantinya akan diwakili oleh anggota DPR, ya siap-siap ketika DPR juga mengetok palu terkait perubahan ataupun amandemen Undang-Undang Pajak Konsumsi dan PPh. Yang jelas ada rencana perluasan basis pajak. Nah, demikian. Jadi, sobat pertama, ya, untuk sementara pajak warisan aman, tapi tidak mustahil itu akan menjadi objek pajak baru ketika undang-undang itu mengenakan. Jadi memindahkan warisan menjadi objek pajak. Tergantung political will dari pemerintah. Yang jelas, terakhir, Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan pajak dan pungutan yang bersifat memaksa harus dengan undang-undang. Kenapa harus dengan undang-undang? Ini spiritnya.
Taxation without representation is robbery. Kenapa undang-undang? Karena undang-undang disahkan oleh DPR. Siapa DPR? DPR wakil rakyat. DPR adalah wakil kita, saya dan Ibu Sobat Pratama. Jadi ketika kedua pihak, pemerintah dan DPR sepakat, jadilah undang-undang, berarti kita siap untuk dipajakin, alias tanda kutip, kalau bahasa ekstrimnya, siap dirampok secara legal. Demikian Sobat Pratama, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.